Tidak ada pembicaraan di antara mereka pada saat mereka makan. Dan tidak butuh waktu lama untuk mereka berempat menghabiskan makanan itu tanpa tersisa. Setelah Ricky selesai makan, dia bersandar di sandaran kursi yang didudukinya. Ah, ah, Ricky kenyang banget mah, kata Ricky sambil mengelus perutnya. Gimana tidak kenyang? Kamu memakan semuanya dengan begitu rakusnya macam tidak pernah makan saja, kata Edward. Om Edward juga seperti itu. Om bahkan menghabiskan semuanya tanpa tersisa, kata Ricky tidak mau kalah. Apa? Bukan aku yang menghabiskannya. Kamu bahkan tambah beberapa kali. Sangat tidak sesuai dengan porsi badanmu, kata Edward. Om Edward, jangan salahkan Ricky. Salahkan Mama saja. Salah Mama memasak masakan yang sangat enak, kata Ricky. Sudah. Jika masih kurang, aku akan memasaknya lagi untuk kalian, kata Ariel. Ricky sudah kenyang mah. Dan terima kasih sudah masak yang sangat enak untuk Ricky, kata Ricky. Aku juga sudah sangat kenyang kakak ipar dan terima kasih juga untuk kakak ipar, kata Edward. Namun berbeda dengan Richard. Sejak dia bergabung di meja makan, dia tidak berkata apapun, dia hanya diam saja. Ya sudahlah jika kalian sudah pada kenyang. Kalau begitu, Edward kamu bawa Ricky ke kamarnya biar aku saja yang membereskan ini, kata Ariel. Baiklah kak, kata Edward sambil menggendong Ricky dari kursi makan ke kursi roda. Kemudian Edward pergi membawa Ricky meninggalkan Ariel dan Richard. Ariel membereskan semua piring-piring kotor dari meja makan dan dia sambil melirik Richard yang masih duduk di sana sambil memainkan ponselnya. Kerjakan saja pekerjaanmu. Kamu bisa saja merusak semua piring-piring itu, kata Richard sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Apa? Kata Ariel gugup dan sambil cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Aku tahu aku sangat tampan. Sehingga kamu tidak melewatkan sedikit pun kesempatan untuk melihatku, kata Richard dan masih fokus ke ponselnya tanpa melihat sedikit pun ke arah Ariel. Siapa juga yang ingin melihatmu? Kamu terlalu kepedean, kata Ariel untuk membela dirinya. Jika kamu ingin puas melihat wajahku, kamu bisa mengatakannya padaku. Aku akan memperlihatkannya padamu dengan senang hati, kata Richard langsung menghadap wajahnya ke arah Ariel dan tidak lupa untuk menampilkan senyuman yang dibuat-buat di bibirnya. Oh, memang benar kamu ternyata sangatlah tampan dan bahkan lelaki tertampan di dunia yang pernah aku temui. Namun ini mimpi buruk bagiku. Kenapa aku harus bertemu dengan orang yang sepertimu dan aku hanya ingin berharap cepat-cepat bangun dari mimpi buruk ini jika aku bisa, kata Ariel membawa piring kotor tersebut ke arah wastafel. Oh, jadi ternyata sebegitu inginnya kamu meninggalkanku iya, kata Richard yang tiba-tiba berada di belakang Ariel dan meletakkan beberapa piring kotor di sana. Ariel merasa tubuhnya kepanasan saat Richard berada tepat di belakangnya dengan berusaha Ariel meyakinkan dirinya agar Richard tidak menyadari tingkahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Ariel dan masih diam di tempat membelakangi Richard. Aku hanya ingin memeluk istriku. Apa aku salah? Kata Richard sambil memeluk Ariel dari belakang tanpa pamit. Ariel sangat terkejut. Kini jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ariel memejamkan matanya dan menggigit bibir bawahnya. Dia mengepalkan kedua tangannya. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tolong jangan seperti ini, kata Ariel berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Memangnya aku salah jika aku melakukan ini pada istriku sendiri, kata Richard. Dia tersenyum melihat ekspresi Ariel. Ariel tidak menyadari bahwa Richard melihat wajahnya karena Ariel menutup matanya. Aku harap kamu tidak melupakan perjanjian itu, kata Ariel masih menutup matanya. Bagaimana jika aku membatalkan perjanjian itu? Kata Richard tersenyum bahagia karena dia merasa berhasil menggoda Ariel. Mendengar itu Ariel tiba-tiba membalikkan badannya dan tanpa sengaja bibir Ariel menyentuh bibir Richard. Mereka berdua tiba-tiba terdiam. Wajah keduanya sangat merah. Pikirkan mereka berdua melayang entah kemana dan tanpa mereka sadari bibir dan hidung keduanya masih keadaan bersentuhan. Tanpa Ariel sadari, dia menutup kedua matanya. Sementara Richard hanya mengikuti apa kata hatinya bagaimanapun dia masih pria yang normal. Awalnya Richard hanya ingin menggoda Ariel namun siapa sangka jadi berujung seperti ini. Richard ingin melanjutkan apa yang masih menggantung di antara mereka. Namun tiba-tiba ponsel Richard berdering. Akibat suara dering ponsel itu,
Keduanya akhirnya tersadar dengan apa yang akan terjadi jika ponsel itu tidak berbunyi. Ah, aku mencuci piringnya dulu, kata Ariel gugup dan bingung bercampur malu sambil cepat-cepat membalikkan badannya. Tanpa berkata apapun Richard langsung pergi meninggalkan Ariel. Apa yang dirasakan Ariel sama halnya dengan apa yang dirasakan Richard juga. Richard mengangkat ponselnya dan tanpa melihat siapa yang menelepon. Halo, kata Richard. Hahaha. Apa kakak tidak memiliki tempat yang lain? Kata Edward. Memang Edward lah yang menelepon Richard. Apa maksudmu? Kata Richard sambil menjauh dari Ariel. Dia takut Ariel mengetahui bahwa Edward lah yang menelponnya. Hahaha. Tapi kuakui teknik kakak untuk berciuman sangatlah masih rendah. Dan bersyukur kakak tidak jadi melakukannya. Jika tidak itu akan menjadi ciuman pertama dan terakhirmu untuk kakak ipar, kata Edward sambil tertawa. Apa maksudmu? Kata Richard yang masih bingung. Karena detak jantung dan rasa malu bercampur gugup masih belum sepenuhnya normal. Oke baiklah sepertinya aku harus lebih fokus dulu untuk mengajari kakak dalam hal berciuman, kata Edward. Tutup mulutmu. Memangnya tahu apa kamu? Kamu bahkan tidak pernah berpacaran sebelumnya. Dan sedangkan aku sudah memiliki anak, kata Richard. Itu semua terjadi di luar kesadaran kalian berdua. Sedangkan situasi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kalian berdua sadar 100%, kata Edward. Lalu apa bedanya denganmu? Kamu bahkan tidak pernah menyentuh wanita, kata Richard. Kalau begitu mari kita sama-sama belajar, kata Edward. Apa kamu gila? Jikapun kamu memiliki kelainan, seharusnya kamu tidak menginginkan aku kakak kandungmu sendiri, kata Richard. Hahaha. Kakak pikir aku ingin menciummu, kata Edward. Bukankah kamu tadi mengatakan itu? Kata Richard. Hahaha, apakah ini akibat kegagalan tadi sehingga kakak menginginkan aku? Kata Edward. Apa kamu sudah tidak waras? Sejak kapan kamu seperti ini? Cepat pergilah berobat, kata Richard. Maksudku bukan seperti yang kakak pikirkan. Hahaha. Kita belajar bukan berarti aku dan kakak harus berciuman. Kita bisa melihat situs internet. Apa kakak sungguh ingin melakukannya? Maafkan aku. Karena aku membatalkannya, kata Edward. Tidak adakah yang bisa kau kerjakan kecuali tidak mengawasi kami? Kata Richard. Hahaha. Aku tidak bermaksud ingin mengawasimu. Aku tadi ingin mengambil air minum ke dapur tapi aku tidak sengaja melihat kalian berdua. Dan bersyukur aku yang melihat. Jika itu Ricky bagaimana? Kata Edward. Ya sudah kamu temui aku ke kamarku, kata Richard mematikan HP-nya. Ariel sudah siap membersihkan semuanya. Kini Ariel ingin pergi ke kamarnya. Namun pada saat dia ingin naik ke atas dia tidak sengaja bertemu dengan Richard di ruang tamu. Siapa yang nelpon? Kata Ariel dengan gugup untuk sekedar berbasa-basi menyapa Richard. Richard mengerutkan kedua alisnya melihat Ariel. Bukan urusanmu. Lagi pula sejak kapan kamu kepo dengan urusan orang lain, kata Richard. Aku hanya bertanya saja bukan untuk kepo. Lagian apa salah jika aku bertanya seperti itu? Kata Ariel. Apa kamu sebegitu inginnya berciuman denganku? Mungkin kamu merasa terganggu akibat telepon tadi. Kalau begitu mari kita lanjutkan di kamarku saja, kata Richard. Apa? Aku tidak ingin melakukan itu denganmu, kata Ariel. Hahaha. Bukankah kamu lebih dulu menciumku tadi? Kata Richard. Itu. Aku tidak sengaja, kata Ariel gugup. Kamu pikir aku percaya kamu sengaja atau tidak? Kata Richard. Lagian kamu sendiri yang duluan memelukku tadi, kata Ariel. Tapi kamu menikmatinya kan? Kata Richard. Apa? Kata Ariel bingung antara marah dan malu. Sudahlah, jika kamu menginginkannya aku bersedia kapanpun kamu mau, kata Richard. Apa? Kamu pikir aku apa? Kata Ariel marah namun Richard langsung pergi berlari meninggalkan Ariel sambil tertawa. Kurang ajar banget dia. Dia yang merayuku malah dia menuduhku, kata Ariel berbicara sendiri dengan perasaan marah bercampur geram. Dia pikir aku tertarik dengannya. Apa dia tidak sadar dengan pernikahan ini? Aku menikahinya hanya demi Ricky. Bukan karena menyukainya. Apa yang dia pikirkan tentangku? Awas saja dia nanti, kata Ariel lalu menaiki tangga menuju kamarnya. Namun pada saat Ariel melewati kamar Richard,
Tiba-tiba pintu kamar Richard terbuka. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci kok, kata Richard sambil mengeluarkan kepalanya dari pintu. Richard, teriak Ariel geram sambil melepaskan sendalnya dan melemparnya ke arah Richard, namun Richard sudah lebih dulu menutup pintunya sambil tertawa. Richard merasa sangat bahagia karena dia berhasil membuat Ariel marah. Keluar kamu, kata Ariel sambil menggedor-gedor pintu kamar Richard. Namun pintu Richard kembali terbuka. Masuklah, aku sudah siap, kata Richard duduk bersandar di ranjangnya sambil menepuk-nepuk kasur di sebelahnya. Aku tidak sudi, kata Ariel masih berdiri di pintu. Apa perlu aku menggendongmu? Kata Richard. Apa sebegitu besarnya niatmu untuk mendapatkanku? Kata Ariel. Yap, pertanyaan yang pas, kata Richard mengacungkan jari jempol dan telunjuk kanannya ke arah Ariel. Ayolah, siapa namamu? Ariel ya? Oh iya Ariel. Kamu tahu Ariel, aku kaya, tampan, pengusaha. Lalu apa yang salah dengan diriku? Kata Richard. Iya memang benar. Kamu memiliki banyak uang. Dan sangat tampan. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan dirimu. Dirimu sudah terlihat sangat sempurna. Tapi sayang otakmu lah yang bermasalah. Kata Ariel. Apa? Kamu bilang otakku bermasalah? Kata Richard bangkit berdiri menemui Ariel. Iya. Jadi lebih baik kamu pergunakan dulu uangmu yang banyak itu untuk memperbaiki otakmu biar kesempurnaan yang kamu miliki tidak sia-sia. Kata Ariel lalu pergi berlari menuju kamarnya sebelum Richard menemuinya. Jangan kamu pikir kamu bisa lari dariku. Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Berani sekali kamu mengatakan bahwa otakku bermasalah. Kata Richard mengejar Ariel. Namun pada saat Richard masih di pintu kamarnya dia melihat Edward di sana. Ada apa kak? Dan kenapa kakak ipar berlari? Kata Edward. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Kata Richard. Mana aku tahu apa yang kakak ipar katakan? Memangnya apa yang dikatakan kakak ipar? Kata Edward. Dia mengatakan otakku bermasalah. Kata Richard. Oh, berarti indera penglihatan kakak ipar berfungsi dengan baik rupanya. Kata Edward menganggukkan kepalanya. Beraninya kamu mengatakan itu di hadapanku. Kata Richard sambil menoyor kepala Edward. Maaf kak, aku tidak sengaja. Kata Edward namun tiba-tiba HP Edward berbunyi menandakan ada pesan WhatsApp masuk. Edward mengernyitkan kedua alisnya dan Richard pun menyadari ekspresi Edward. Ada apa Edward? Kata Richard langsung merebut HP dari tangan Edward. Tidak tahu kak. Aku belum membacanya. Tapi itu dari kakak ipar, kata Edward. Terima kasih banyak Edward buat bantuanmu. Kamu selalu datang tepat waktu di saat aku membutuhkan bantuan. Itulah isi pesan WhatsApp yang dikirim Ariel ke HP-nya Edward. Aku tidak sengaja untuk menyelamatkanmu kakak ipar. Aku hanya kebetulan ingin menemui Kak Richard. Jadi kakak ipar jangan terlalu perasaan. Balasan Richard kepada Ariel namun melalui HP milik Edward. Sampaikan padanya. Sengaja atau tidak dia sudah membantuku untuk yang kesekian kalinya. Terlebih hari ini Edward menyelamatkanku darimu pada saat di dapur dan di sini. Aku sangat mengagumi Edward. Kadang aku berpikir kenapa aku tidak menikah dengan Edward saja. Tapi sudahlah, pernikahan kita hanya sementara. Setelah Ricky sembuh bagaimanapun caranya aku akan menikahi Edward, balas Ariel. Apa? Lihat ini. Dia sudah keterlaluan. Kata Richard memberikan HP-nya kepada Edward. Tahu dari mana kakak ipar bahwa kakak yang membalasnya, kata Edward. Tentu saja aku tahu. Makanya jangan terlalu sering dekat dengannya. Lihatlah kamu juga sudah menjadi bodoh sepertinya, kata Ariel yang berdiri di depan pintu kamarnya sambil melipat kedua tangannya. Apa? Kata Richard berjalan ke arah Ariel namun Ariel langsung menutup pintunya.